Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membawakan alur cerita anime yang berjudul Tomo-chan wa Onna no Ko episode 1. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Tomo-chan atau Tomo Aizawa adalah hanyalah gadis SMA yang tomboy, namun ia memiliki permasalahan cinta yang sangat sulit dipecahkan. Ia menaruh hati kepada teman masa kecilnya yang bernama Junichiro Kubota. Mereka telah bersama-sama sejak kecil dan tak terpisahkan walaupun sering sekali adu mulut bahkan adu fisik. Tetapi mengingat bahwa Tomo-chan telah bertingkah seperti lelaki seumur hidupnya, Junichiro sama sekali tak menganggap Tomo-chan sebagai seorang wanita. Cerita pun berlanjut dengan Tomo dan Jun yang berangkat sekolah bareng, yang mana rumah mereka bersebelahan, dan juga menurut Tomo dia ini sering main bareng sejak kecil. Terungkap saat SD berbeda sekolah, tetapi setelah masuk SMP mereka sama sekolahnya dan juga suka pulang sekolah bareng. Terungkap juga Jun menganggap Tomo sebagai cowok dari SMP. Di saat perjalanan, Jun yang bilang ketinggalan busnya sembari ngegebuk, Tomo pun membalasnya dengan nonjok pinggangnya sampai-sampai encok. Sesampainya di sekolah SMA Aonomizu, di dalam kelas Tomo menyuruh temannya yang bernama Misuju untuk memberitahu si Jun bahwa dirinya cewek. Misuju pun memberitahu kepada Tomo yang mana Tomo ini cuma suka permainan cowok. Bahkan saat SMP Tomo ini pernah tawuran. Saat TK dulu Tomo yang diajak main rumah-rumahan dan boneka gak mau mulu. Menurut Misuju bilang mending jadi cowok sekalian. Tetapi si Misuju memberi saran agar nada ngomongnya diubah menjadi sedikit lembut dan lebih sopan lagi. Saat itu pun Tomo langsung mencoba saran Misuju. Di saat Tomo dan Jun lagi berduaan dan Jun nanya bahwa di kantin mau beli apa, Tomo menjawab dengan nada yang disarankan Misuju. Apalah daya, Jun pun ketawa dan merasa Tomo ini ngomongnya seperti om-om. Di saat itu pun mereka berdua bersih tegang. Dengan Jun menarik bajunya Tomo, disitulah sedikit kelihatan bobanya. Tomo pun dengan refleksnya dia menonjok si Jun. Sore harinya Tomo yang pulang bapaknya pun menanyakan kenapa dengan wajahnya si Tomo. Tomo menjawab dia ini sudah gelut sama si Jun. Bapaknya pun sedikit marah. Tomo sendiri dia sedikit menyesal dengan bapaknya ini yang mendidik dirinya dari kecil seperti cowok mungkin. Keesokan harinya Tomo dan Jun kembali berangkat sekolah bareng. Dan Jun meminta maaf atas perkelahian kemarin. Tomo yang diam terus, Jun pun menggelitik pinggangnya Tomo. Tomo pun merasa risih dan lagi-lagi dia menonjok kembali. Setelahnya Tomo pun memaafkan Jun. Setelah di sekolah Tomo yang lagi bersama Misuju kembali. Misuju bilang Tomo ini yang selalu berangkat sekolah bareng terus sama si Jun. Kenapa kalau makan siang suka bareng sama Misuju ini? Tomo menjawab bahwa kalau cewek dan cowok makan bersama nantinya akan dibilang pacaran. Misuju pun mengajak si Jun untuk makan bareng. Dan akhirnya mereka bertiga pun makan bersama. Di saat bersamaan dengan refleks Tomo nyuapin si Jun, Tomo pun sedikit salting. Di saat di dalam kelas Jun disamperin temannya yang bernama Tanabe. Tanabe di situ ngebisikin Jun yang mana dia ini sudah sejauh mana dengan si Tomo ini karena olahraganya berat sepasang cowok cewek. Jun menjawab dia ini sudah melakukannya sejak kecil. Tanabe pun kaget dong dan penasaran dengan tubuhnya si Tomo. Misuju yang mendengar percakapan tadi dia langsung laporan kepada si Tomo. Tomo pun marah dan langsung nyamperin si Jun. Seperti biasa dia dan Jun gelut lagi. Di tempat lain Misuju yang ngobrol dengan Tanabe, Misuju memberitahu bahwa Jun dan Tomo ini tidak pacaran. Misuju menegaskan cuma dia satu-satunya yang boleh main-main sama mereka. Sore harinya di saat mau pulang di saat yang sama turun hujan. Di sana Jun dan Misuju lupa bawa payung. Di saat yang sama Jun ini kayaknya sedikit benci sama Misuju ini. Menurut Misuju padahal dulunya mereka bertiga sering main bareng. Misuju pun di situ bilang kenapa Jun ini tidak masuk klub karena suka olahraga. Yang mana Jun ikut karate di dojo keluarganya Tomo. Cewek dan cowok dipisah maka dari itu tidak ada gunanya menurutnya. Jadi membosankan kalau tidak sama si Tomo. Percakapan pun berlanjut. Misuju yang bilang bagaimana kalau Tomo ini dapat pacar dan juga bermain sama cowok itu tanpa sepengetahuan Jun. Jun yang mendengar dia langsung mendorong si Misuju. Kayaknya Jun ini tidak sanggup kalau Tomo sama orang lain. Tak lama berselang Tomo pun datang. Tomo yang tahu mereka berdua tidak bawa payung, Tomo di situ mengajak si Misuju untuk pulang bareng. Jun pun kaget.
Tetapi Misuju ini menyuruh Tomo untuk pulang bareng Jun. Akhirnya Tomo dan Jun pun pulang bersama. Di saat di jalan, Jun menyuruh Tomo untuk lebih dekat karena baju Tomo ini kehujanan. Tomo bilang dia udah olahraga dan bau keringat, jadi gini aja. Jun di situ penasaran dan mengendusnya dari dekat. Jun bilang ini tidak bau, justru wangi menurutnya. Tomo yang sedikit gak suka digituin, dia langsung ngibrit lari dengan kencang sembari marah. Misuju yang belum pulang, Tanabe pun nyamperin dan menanyakan apakah tidak bawa payung. Tanabe mengajak sepayung bersama. Misuju mau, dia mau sendiri, gak mau berdua. Tanabe pun ditinggalin sendirian. Tomo yang lari, Jun pun mengejarnya dan dia memberikan payung itu kepada Tomo. Setelahnya Jun pergi berlari. Tomo bergumam bahwa Jun ini sulit dimengerti. Keesokan harinya Tomo pun latihan karate. Dalam latihan itu lawan tandingnya bergumam Tomo ini sangat menakjubkan, anggun, cekatan dan lebih kuat dari siapapun. Tomo di situ dengan kakinya dia mengalahkannya. Lawannya ini sampai ngajongkeng dan kenok. Si lawan ini namanya Misaki. Ternyata Tomo ini sekarang masuk latihannya bersama cowok-cowok. Tomo yang bilang bahwa dirinya gagal jadi cewek, tetapi Misaki bilang itu tidak benar karena Tomo ini cewek mempesona menurutnya. Tomo yang mendengarnya dia langsung senang karena pertama kalinya seorang cowok yang bilang begitu. Tomo langsung bertanya kenapa Misaki ini menganggap dia sebagai cewek. Misaki yang melihat sedikit bobanya Tomo dia gak sanggup menjawabnya. Misaki bilang Tomo yang sudah mempesona dan menyuruh Tomo untuk lebih percaya diri lagi. Di saat mau pulang ada dua cewek yang lagi nunggu Misaki. Setelah Misaki keluar, di saat yang sama Tomo pun datang dan berterima kasih kepada Misaki ini. Dua cewek yang melihat kehadiran Tomo, yang satu menganggapnya cowok. Tetapi setelah sadar karena memakai rok dan bobanya gede, dua gadis itu pun sedikit marah. Keesokan paginya di sekolah, seperti biasa Misuju memberikan kabar kepada si Jun bahwa si Tomo ini punya teman akrab di klub karate. Temannya ini cowok, Jun pun cemburu kayaknya. Di saat Jun dan Tomo di dalam kelas, di saat itu Tomo yang gak bawa buku bahasa Inggris dan dia mau minjem ke si Jun. Jun di situ menanyakan tentang teman cowok di klub karate itu. Tomo memberitahu bahwa itu Misaki. Tomo memperlihatkan fotonya. Jun yang melihatnya menurutnya ini cewek. Di saat yang sama Jun menanyakan kepada Tomo apakah punya teman cewek selain Misuju. Tomo menjawab tidak ada. Jun bilang gimana perasaannya kalau si Misuju ini punya pacar dan tidak mau bicara lagi denganmu. Tomo menjawab kalau ini kejadian mungkin dirinya akan kesepian. Setelahnya Tomo yang lagi minum Pocari Sweat datanglah cewek kemarin yang mengintipnya ini. Cewek ini bernama Mifune dan Ogawa. Mereka berdua ingin bicara dengan Tomo dan menyuruh menemuinya pas pulang sekolah di belakang gedung olahraga. Tomo yang mengira kalau mereka berdua ini bukan ingin berteman dengannya. Tomo yang gak tahu niat dua cewek ini dan juga tidak mau gelut dengan setengah hatinya. Setelah mendengar ajakan untuk gelut, dua cewek itu pun ketakutan. Setelahnya dua cewek itu pun memberitahu kepada temannya lagi tentang si Tomo. Temannya ini jadi ketakutan yang mana Tomo ini GG dan tidak terkalahkan walaupun di klub cowok. Ogawa pun meminta Mifune untuk meminta maaf kepada Tomo. Di sisi lain Tomo pun bercerita kepada Misuju. Dia bilang ada cewek yang menantangnya untuk gelut. Tomo bilang dia yang tidak akan memaafkannya. Misuju di situ bilang mungkin cewek itu cuma mau melabraknya doang dan meminta Tomo untuk jangan nonjok sembarangan. Jika Tomo ingin membela diri, cobalah lawan dulu dengan kata-kata. Jadi kalau ucapan dan perlakuan mereka keterlaluan, lapor saja menurutnya. Nantinya akan menghancurkan mental mereka. Dua cewek dan Tomo pun bertemu. Di saat si Mifune mau ngomong, di situ Ogawa bilang untuk hati-hati dalam kata-katanya. Mifune bilang dia ini menyukai si Misaki karena Tomo dan Misaki akrab dan itu masalahnya. Tomo seketika berubah 185 derajat dan dia bergumam dirinya ini bisa diandalkan dalam urusan asmara. Tomo bilang kepada dua cewek ini biar dekat sama si Misaki, dua cewek ini harus temanan dulu sama dirinya dan Tomo akan membantunya. Besoknya Tomo yang ngasih kabar ke Misuju. Tomo ini terlihat bahagia yang mana dia ini akan mencomblangkan dua cewek kepada si Misaki. Dan Tomo sekarang merasa cewek banget. Tak lama berselang Jun pun datang dan menggandeng Tomo untuk ke kantin. Nah, inilah akhir dari episode 1. Gimana kelanjutannya? Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.